Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andras Triasuti dari IAIN Parepare, peserta short course ABCD periode 1 tahun 2021. Nah, jadi ini adalah tugas kedua. Ini berbicara tentang rencana proposal pengabdian. Nah, sebenarnya saya mencoba untuk menyelesaikan problematika masyarakat yang ada di Kelurahan Bacukiki, Kota Parepare, di mana di sana ada banyak lahan-lahan yang kosong itu yang kemudian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, mengingat karena mereka kesulitan dalam mengakses air dalam jumlah yang banyak. Makanya dalam hal ini ABCD saya menawarkan dengan judul Fasilitasi Embung Desa Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Bacukiki, Kota Parepare. Nah, baiklah. Selanjutnya, apa yang kemudian menjadi latar belakang dari kegiatan ini adalah karena kita mengetahui bahwa dinamika masyarakat yang terjadi saat ini tuh sangat begitu cepat akibat dari penetrasi teknologi informatika yang kemudian menuntut perguruan tinggi untuk mampu meresponnya dengan program-program yang mampu mengawal dinamika tersebut menuju perbaikan kondisi masyarakat yang lebih baik tentunya. Dan berkeadilan. IAIN Parepare sebagai salah satu perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk ikut berpartisipasi dalam upaya ini. Melalui pendekatan ABCD Asset Based Community Development yang merupakan salah satu metode pengabdian dapat membantu usaha perbaikan kualitas kehidupan manusia dengan pola-pola pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek atau pelaku utama yang sudah tentunya banyak telah dilakukan di Indonesia. ABCD selama beberapa hari ini saya mencoba untuk memahami bagaimana sih sebenarnya ABCD itu. Dan ABCD ini merupakan sebuah usaha untuk kemudian memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang ada saat ini itu sudah selayaknya menempatkan posisi manusia dengan pengembangan kapasitasnya sesuai dengan segala potensi-potensi atau aset yang dimiliki. Lebih dari itu, IAIN Parepare juga memiliki peran yang penting untuk kemudian mewujudkan bagaimana terbentuknya manusia Indonesia yang memiliki kepedulian dan keaktifan sebagai warga negara. Melalui metode ABCD ini sebagai salah satu pendekatan dalam pengabdian yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, ini diupayakan tercipta peningkatan kapasitas masyarakat yang berdaya saing tentunya, yang mampu mengenali siapa dirinya, mengenali lingkungannya, mengenali hal-hal yang dapat bermanfaat bagi desa dan dirinya tentunya. Segala kekuatan atau aset yang dimiliki itu digunakan untuk kemudian menyelesaikan problematika secara bersama-sama oleh masyarakat. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Karena ABCD merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran yang besar yang mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang biasa disebut sebagai community driven development. Upaya pengembangan masyarakat harus dilaksanakan dengan sejak dari awal yang menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki. Dengan mengetahui kekuatan dan aset yang dimiliki serta memiliki agenda perubahan yang dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan sebuah program perbaikan, kualitas kehidupan yang diharapkan dapat diwujudkan. Nah, ketika warga masyarakat telah menentukan agenda perubahan tersebut, maka apapun rencana tersebut, warga masyarakat itu akan berjuang untuk mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode yang telah ditetapkan, yaitu metode ABCD, stimulasi dan fasilitasi masyarakat merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan untuk agenda-agenda perubahan tentunya.
Para pengabdi akan mendapatkan pembelajaran bagaimana kemudian kehidupan ini akan berubah menjadi lebih baik tak kala ada kemauan yang kuat untuk berubah dan ada keinginan kuat untuk menjalaninya. Tidak sekedar menjadi penonton saja. Perubahan menuju kepada upaya perbaikan hanya dapat diwujudkan tak kala manusia dapat melakukan hal-hal yang baik bagi dirinya dan bagi masyarakat tentunya. Dengan mengoptimalkan hal tersebut, maka apapun yang kita impikan itu bisa kita raih. Paradigma dan prinsip pendekatan ABCD menekankan bahwa semua mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan secara mandiri dan maksimal. Pada rencana pengabdian yang kami tawarkan bersama tim tentunya, itu kami menawarkan untuk kemudian memfasilitasi masyarakat Bacu Kiki untuk kemudian meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan desa, mengingat di sana banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa kemudian kita kembangkan secara bersama-sama. Nah, tapi pada tugas ini saya tidak begitu rinci, bahkan tidak menjelaskan terkait tentang apa aset itu yang ada di lokasi tersebut, mengingat karena akan ada tugas kedua yang akan lebih tugas ketiga yang akan lebih fokus untuk menjelaskan terkait tentang aset-aset tersebut. Nah, saya cuma sedikit menggambarkan apa yang kemudian membuat kami dari PT KIN IAIN Parepare tertarik untuk kemudian menerapkan metode pengabdian ABCD untuk dipraktikkan di lingkungan sekitar kami, yaitu di kota Parepare. Nah, selanjutnya ada siklus tahapan pengelolaan perubahan di sini yang telah dijelaskan oleh mentor-mentor yang terbaik tentunya dari UIN Alauddin Makassar. Ini di sini ada model siklus dan tahapan pengelolaan berdasarkan 4D, yaitu discovery, dream, design, and destiny. Nah, sebenarnya ini nanti untuk menyelesaikan siklus ini itu kita akan menggunakan appreciative inquiry atau wawancara apresiasi. Nah, bagaimana apa sih maksud dari wawancara apresiasi ini? Yaitu cara yang positif untuk kemudian melakukan perubahan organisasi berdasarkan asumsi yang sederhana bahwa setiap organisasi itu memiliki sesuatu yang dapat bekerja dengan baik, sesuatu yang dapat menjadikan organisasi lebih hidup, lebih efektif, dan insya Allah berhasil. Serta kemudian menghubungkan antara organisasi tersebut dengan komunitas serta stakeholder yang terlibat dan tentunya dapat diajak untuk bekerja sama. Dimulai dengan melakukan identifikasi hal-hal yang positif, menghubungkan dengan cara yang dapat memperkuat energi dan visi untuk melakukan perubahan, mewujudkan masa depan organisasi yang lebih baik. Nah, melalui wawancara apresiasi ini kita harapkan kita dapat mendorong anggota organisasi untuk fokus pada hal-hal yang positif yang terdapat dan bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi. Melalui wawancara apresiasi ini, kita akan menganalisis akar masalah dan mencoba meramu solusi bersama yang konsen pada bagaimana memperbanyak hal-hal yang positif dalam organisasi. Di sini ada tahap yang pertama yaitu tahap discovery yang merupakan tahap proses pencarian yang mendalam tentang hal-hal yang positif tersebut, hal-hal yang terbaik yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman terkait tentang keberhasilan-keberhasilan di masa lalu. Proses ini dilakukan dengan wawancara dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apresiasi seperti bagaimana pengalaman Anda, pengalaman terbaik Anda tentunya. Terus selanjutnya apa yang kemudian di dalam diri Anda yang menurut Anda paling bernilai, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada juga tahap yang dinamakan sebagai tahap dream. Tahap dream atau tahap bermimpi. Nah, selanjutnya selain tahap bermimpi, ini ada juga
tahap tentunya setiap manusia itu punya banyak mimpi-mimpi yang kemudian bisa kita upayakan untuk kita bisa selesaikan dan penuhi secara bersama-sama. Apalagi ketika mimpi itu tidak hanya ada pada diri masing-masing orang, tetapi sudah berada pada kelompok-kelompok yang besar. Nah, jadi setiap orang dapat melakukan eksplorasi pada mimpi-mimpi tersebut pada tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap desain, di mana dalam tahap desain ini kita sudah mulai merumuskan strategi, proses dan sistem dalam pembuatan keputusan dan pengembangan kolaborasi yang tujuannya tentunya adalah untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan. Selanjutnya ada tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahap destiny, adalah tahap di mana setiap orang dalam organisasi mengimplementasikan berbagai hal yang sudah dirumuskan pada tahap-tahap yang ada di desain. Secara khusus, wawancara apresiasi ditunjukkan untuk meningkatkan kepercayaan diri, partisipasi, gagasan-gagasan kreatif, indikator-indikator lainnya yang menunjukkan bagaimana kita dapat antusias dan semangat untuk mewujudkan apa-apa saja yang menjadi kompetensi kita masyarakat, dan kemudian mencoba untuk memberikan rasa kepemilikan bersama dengan tujuan adanya perubahan-perubahan yang ada pada diri mereka, diri kita, dan diri komunitas. Nah, selanjutnya ada kata kunci dari materi yang kedua ini adalah yang pertama adalah komunitas sudah pernah mencapai sukses, bahwa mereka sudah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Nah, makanya tadi di tahap wawancara apresiasi itu kita menanyakan terkait tentang pengalaman kesuksesan mereka. Nah, yang kedua adalah ada rasa bangga atau percaya terhadap upaya mereka sendiri, karena sesungguhnya setiap insan atau manusia itu punya kemampuan di dalam dirinya mereka. Nah, selanjutnya memiliki contoh bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan bagaimana mereka bisa mengatasi kesulitan-kesulitan. Memiliki cerita sukses yang memberikan mereka teladan dan inspirasi di masa depan. Mulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan asetnya, lalu melalui proses ini, komunitas menemukan energi, kepercayaan diri untuk bergerak ke masa depan yang tidak diketahuinya dan bisa jadi melampaui apa yang kemudian mereka bayangkan dan impikan. Nah, wujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Ini adalah salah satu cita-cita besar yang diharapkan tercapai pada wilayah dampingan, dengan tujuan bahwa kita menyadari bahwa kemandirian merupakan pilar utama hak asasi manusia dan menegakkan hak-hak asasi yang lainnya, termasuk penanggulangan kemiskinan di lingkup masyarakat. Secara umum, desa mandiri, sejahtera, dan berbudaya dicirikan dengan antara lain seperti kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan dan aset yang dimilikinya, di mana sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, maksimal, transparan, akuntabel untuk kemudian kita manfaatkan bersama sebaik-baiknya, tentunya demi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.